Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi kesehatan, nikmat kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian keduanya itu nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang yang Allah berikan. Kita gunakan pada siang hari ini, kita mengikuti kajian secara online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk hadis yang ke-10. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6224 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian bersin, ya di antara kita ada yang bersin, maka hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Orang yang bersin, maka dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca alhamdulillah. Maka jika kita mendengar saudara kita membaca alhamdulillah ketika dia bersin, maka ucapkan kepadanya yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kemudian yang bersin ketika mendengar saudaranya mengucapkan yarhamukallah, yaitu mendoakan dirinya dengan rahmat, maka orang yang bersin ini balik memberikan doa kepada orang yang mengucapkan doa yarhamukallah tadi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, kepada kalian, dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Atau dalam makna yang lain, yaitu melapangkan hatimu dan kondisimu. Ini satu doa yang sangat indah dalam agama kita, yaitu di antara kaum muslimin yang bersin dan yang mendengar saling mendoakan. Ya, lihat doanya betapa indahnya ketika kita mendoakan saudara kita yang memuji Allah atas kondisi bersinnya dengan alhamdulillah, kemudian kita doakan semoga engkau diberi rahmat karena kita diberi nikmat berupa bisa bersin. Kemudian setelah kita diberi doa yarhamukallah, kita balik kembali memberikan doa pada orang tersebut dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memperbaiki
keadaanmu, memberikan petunjuk ya dengan kondisimu dengan doa tadi. Baik, ini ada beberapa hikmah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama bahwasanya di sini diterangkan tentang adab-adab orang yang bersin dan adab orang yang mendengarkan tentang bersin. Yang pertama berkaitan dengan orang yang bersin. Ya, orang yang bersin ini kata para ulama dia telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersin itu kondisinya sangat luar biasa. Ya, satu kondisi di mana keluarnya kotoran-kotoran dari tubuh, ya, virus, bakteri yang mungkin ada dalam tubuh kita, ya, di rongga hidung kita, ya, yang itu tidak akan keluar kecuali dengan cara bersin. Jadi ada tekanan yang Allah berikan, kemudian jadilah kita bersin. Yang disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwasanya kecepatan orang bersin itu kecepatannya adalah 100 mil per jam. Ya, orang bersin itu kecepatannya 100 mil per jam, sehingga kita jumpai orang bersin itu sempat memejamkan matanya kalau bersin. Coba kita lihat orang bersin jarang kita jumpai mereka terbuka matanya. Ya. Kemudian kata para ahli juga, ahli kesehatan, 0, sekian detik jantung kita sempat berhenti ketika dalam kondisi bersin. Jadi ada hentakan yang sangat keras dengan kondisi bersin tadi, yang kemudian Allah mengeluarkan ya kuman-kuman, bakteri, dan seterusnya dari tubuh kita yang tidak bisa keluar kecuali dengan cara kita diberi bersin. Maka orang yang kondisi seperti ini, dia seharusnya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah karena dia diberi nikmat oleh Allah berupa tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Maka orang kalau bersin dalam kondisi normal ya, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Maka dengan nikmat itu tubuhnya menjadi segar, tubuhnya menjadi longgar. Maka kata para ulama, perbedaan antara bersin dan menguap itu bertolak belakang. Kalau menguap, ya, adanya tarikan nafas yang sangat dalam dari rongga mulut kita, sementara rongga mulut ini bukan diperuntukkan untuk menghirup nafas, sehingga semua bakteri, semua kuman akan bisa masuk. Tidak ada penyaringnya ini di mulut ini, yang ada di hidung. Ya. Maka di sana disunnahkan orang yang menguap itu untuk menutup sebisa mungkin ya mulutnya itu dengan kedua tangannya, baik dengan telapak tangan atau punggung tangannya, agar tidak terbuka lebar. Sehingga di sana kita jumpai orang yang menguap itu ya kondisinya adalah kata para ahli kesehatan, otaknya butuh nutrisi, otaknya butuh oksigen, sehingga dalam kondisi seperti itu dia dalam kondisi capek, kondisi yang tidak sehat. Maka perbedaannya bertolak belakang dengan orang yang bersin dan orang yang menguap. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata beliau, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasya'ub. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mencintai bersin dan Allah membenci menguap. Ya. Bukan pada perbuatannya, tapi pada penyebabnya. Ya, maka di sana orang yang menguap itu kondisinya akan banyak sekali masuk ya kotoran, penyakit, bahkan di sana setan pun ya disebutkan di sana bisa masuk lewat menguap tadi. Ya, kondisi orang yang sedang menguap ya kondisinya untuk karena capek, kelebihan zat-zat dalam tubuhnya ini tentu adalah bukan kondisi yang baik. Ya, dengan sebab itu maka kemudian Allah membenci menguap ya, dan mencintai orang yang bersin. Tentu yang bersin di sini adalah bersin secara normal, tidak bersin secara yang terus-menerus. Ya, kalau kita menjumpai orang yang bersin, maka ketika dia mendapatkan nikmat berupa bersin ini, kemudian dia membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan untuknya yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah ketika bersin, Nabi kita SAW itu meletakkan tangan beliau di mulut beliau, atau beliau letakkan baju itu seperti ini. Jadi tidak tersebar kemana-mana. Ya, ternyata ini yang kemudian dipakai oleh WHO dan musim seperti sekarang ini untuk bersin dengan memakai masker, dengan menutup, dengan tidak mengumbar bersin kita kemana-mana. Karena apa? Partikel-partikel
molekul-molekul bakteri, virus itu keluar ketika kita sedang bersin ketika tidak ditutup, ya, tersebar ke udara. Jumlahnya jutaan, ya, Mas. Dan ini tentu membahayakan bagi orang lain, apalagi di musim wabah seperti sekarang ini. Maka sunnah menutup ketika kita bersin ternyata sudah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih tahun yang lalu, yang kemudian sekarang diadaptasi dalam kehidupan modern new normal sekarang untuk memakai masker, menutup dan seterusnya. Ya, ternyata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak hikmah-hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita rasakan pada sekarang. Kemudian adab yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersin itu tidak dikeraskan tapi dilemahkan suaranya. Ya, berusaha untuk tidak membuat suara yang keras, ya, bahkan kemudian disebarkan ke kanan kirinya. Wah, ini tentu menjadikan mudarat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Berusaha untuk mengecilkannya. Kemudian faedah berikutnya yaitu bagi orang yang mendengar, ya, ketika ada saudaranya mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ya, pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang yang dalam kondisi bersin. Yang satu mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah pada yang satu, tapi Nabi diam pada yang satunya. Maka kemudian orang yang tidak mendapatkan doa Nabi yarhamukallah protes pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sammat hada wa lam tusammitni. Engkau mengucapkan yarhamukallah ya Rasulullah pada si fulan tapi tidak padaku. Nah, jadi ada dua orang yang bersin, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan yarhamukallah pada salah satunya, yang satu tidak diucapkan yarhamukallah. Tidak didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak didoakan ini protes pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau memberikan doa pada yang satu, yang lain padaku tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadza hamidallah wa lam tahmidallah. Si fulan tadi aku ucapkan yarhamukallah karena dia ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, sementara engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan doa yarhamukallah. Nah, ini juga menjadi hikmah bagi kita. Tapi seandainya ada orang yang bersin tidak membaca alhamdulillah dan kita akan mendoakan dia, maka ingatkan dia, ya. Ingatkan dia tentang doa alhamdulillah ketika bersin. Ajarkan pada dia, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ulama Muhammad Ibnu Mubarak rahimahullah, ketika beliau menjumpai orang yang bersin tidak membaca alhamdulillah, kemudian beliau ingin mendoakan orang tersebut. Bagaimana caranya? Maka Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, wahai fulan, apa yang diucapkan orang bersin? Diingatkan orang yang lupa tadi. Kemudian orang bersin ini mengucapkan alhamdulillah ya ulama. Nah, maka kemudian Ibnu Mubarak karena si fulan yang bersin ini membaca alhamdulillah, maka Ibnu Mubarak rahimahullah mengucapkan yarhamukallah. Bahkan boleh juga kata para ulama ketika mendengar orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dari jarak jauh, ya, atau orangnya jauh, ya, kemudian kita mendengar, maka kita mengucapkan yarhamukallah pula, ya. Ibnu Mas'ud pernah mendatangi seorang yang kondisinya sedang bersin mengucapkan alhamdulillah dan beliau dengar di kondisi yang jauh tempatnya, kemudian beliau datangi orang tersebut, kemudian beliau ucapkan yarhamukallah pada yang bersangkutan. Nah, sama seperti ketika kita mendengar salam dari seseorang, assalamualaikum, dia salam pada orang, kemudian kita mendengar, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pun juga disunnahkan yang seperti itu, ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang mengucapkan yarhamukallah ini. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau kita mendengar ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, kemudian yarhamukallah ini jawabannya hukumnya sebagaimana? Maka beberapa ulama khilaf di antara mereka. Sebagian menyebutkan ini fardu ain, masing-masing individu harus mengucapkan yarhamukallah pada yang bersangkutan, atau sebagian mengatakan fardu kifayah, cukup bagi sebagian saja yang mengucapkan. Jika sudah satu yang mengucapkan, maka yang lain gugur kewajiban, ya. Sebagian ulama mengatakan lagi sunnah secara mutlak, ya. Terlepas dari perbedaan ulama tentang khilafiyah hukum memberikan ucapan yarhamukallah bagi orang yang bersin, maka tetap kita harus menghidupkan sunnah yang satu ini.
Yaitu ketika ada saudara kita kaum muslimin yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Terlepas dari perbedaan ulama apakah dia fardu ain, wajib bagi individu masing-masing orang yang mendengar, ataukah fardu kifayah, ya gugur kewajiban sebagian orang, atau hanya sunnah secara mutlak. Maka terlepas dari itu semua, maka mari kita hidupkan sunnah yang satu ini, yaitu kita saling mendoakan pada saudara kita. Lalu bagaimana kalau ternyata orang tersebut bersinnya berkali-kali? Ya. Sebagian ulama menyebutkan kalau dia bersinnya lebih dari 3 kali, berarti dia bukan lagi sedang mendapatkan nikmat berupa kesehatan, dia bisa bersin. Tetapi apa? Ternyata dia bisa mendapatkan nikmat itu bukan hanya kesehatan yang dia peroleh, tapi ternyata dia sedang sakit flu. Ya, dia bersin berkali-kali, ya. Dia bersin berkali-kali, bersin berkali-kali. Kemudian apa? Maka doakan dia, karena kata Nabi SAW, ar-rajulu mazkum, si fulan ini sedang sakit flu. Jadi kalau bersinnya berkali-kali, maka jangan kita mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah berkali-kali, karena berarti orang ini sedang sakit. Maka ucapkan kepada dia, semoga Allah memberikan kesembuhan padamu. Syafakallah, semoga Allah memberikan kesehatan padamu. Nah, yang demikian ini, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, betapa indahnya agama kita mengajarkan saling mendoakan di antara kita kaum muslimin. Yang semua ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ini upaya, ya, agar bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tapi doa ini tidak berlaku bagi orang kafir, ya, karena ini doa untuk sesama kaum muslimin, ya, termasuk haknya kaum muslimin mendoakan saudaranya yang sedang bersin, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu saling mendoakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita lihat bagaimana indahnya agama kita. Agama yang sangat luar biasa. Untuk urusan bersin, ini kan sepele ini. Bagi orang mungkin ini sepele, ini hanya bersin saja kok, ya. Tapi ternyata Islam telah mengajarkan bagaimana kita saling mendoakan dari saudara kita. Yang satu mendapat nikmat berupa kesehatan, diberi badan yang enteng, ya, dikeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuhnya ketika dia bersin. Alhamdulillah, dia memuji Allah. Ada orang memuji Allah, kita dengar, doakan dia, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat padamu. Kita mendengar ada saudara kita mendoakan yarhamukallah, maka doakan dia dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan memperbaiki kondisimu, memperbaiki keadaanmu. Balik mendoakan saudara kita. Masya Allah, ini indah sekali Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjalin ukhuwah. Sehingga insya Allah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya hasad, ya, tidak ada yang namanya hati yang mengganjal di antara kita. Kenapa? Ya, karena kita mudahnya kita saling mengucapkan doa. Ya, sepertinya ini sepele ini jamaah sekalian, hanya masalah doa orang bersin saja. Tapi ini bisa kita jumpai setiap hari. Ya, hadis-hadis yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kitabul Jami' ini tentang adab-adab ini akan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bisa menjadi tuntunan kita dalam bermuamalah. Orang yang mendapatkan nikmat berupa bisa tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, dia belajar tentang tafsir, fikih dan seterusnya, maka seyogianya dia memperindah, ya, hasanah dirinya dengan menghiasi keindahan dirinya dengan adab-adab Islam, akhlak-akhlak Islam. Ya, salah satunya adalah yang kita bahas dalam kajian rutin ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya Islam ini dalam bermuamalah dengan saudaranya. Yang ujungnya adalah semoga kita saling mencintai di antara kita. Ya, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi yang namanya hasad, iri, dengki dan seterusnya. Ya, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
kita diberi nikmat, bisa pada posisi seperti sekarang ini, bisa duduk seperti sekarang ini, menikmati semua yang Allah ada di atas muka bumi ini, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat ini menjadi wasilah bagi kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di hadis yang ke-10 di Kitabul Jami'. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab insyaallah pada link yang akan dibagikan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.